Tuhan yang Maha Kuasa, pada saat suci ini aku berdiri di hadapan-Mu, terluka oleh kehidupan, lelah oleh pertempuran, namun dengan hati yang haus akan kehadiran-Mu yang menyembuhkan, memulihkan, dan mengubah. Berkali-kali aku menangis dalam diam, berusaha menyembunyikan luka yang tak mampu kujelaskan. Tetapi Engkau mengenal setiap bagian dari jiwaku. Engkau tahu tempat yang tak seorang pun bisa jangkau. Engkau melihat apa yang tak seorang pun perhatikan. Karena itu aku datang bersujud di kaki-Mu, meski terluka, meski dengan air mata di mataku. Karena hanya di dalam-Mu aku menemukan ketenangan. Sembuhkan aku Tuhan, sentuh setiap luka dengan kasih-Mu. Bapa yang penuh belas kasihan, meski di tengah rasa sakit, aku memuji-Mu. Meski ketika aku tak mengerti, aku bersujud. Setiap air mata yang kutumpahkan di hadapan mezbah-Mu adalah benih yang berseru, meminta penyembuhan, kelegaan, dan pembaruan. Engkau berkata bahwa Engkau dekat dengan mereka yang patah hati, dan aku membutuhkan kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Jiwaku sedang menderita, rohku lelah, tetapi imanku tetap hidup. Aku percaya bahwa kasih-Mu lebih besar daripada segala rasa sakit, dan tidak ada luka yang terlalu dalam sehingga Engkau tak mampu menyembuhkannya. Tuhan yang kekal, kasih-Mu adalah obat yang dibutuhkan jiwaku. Aku telah mencari kelegaan di banyak tempat, tetapi hanya dalam pelukan-Mu aku menemukan ketenangan. Betapa sering aku merasa ditolak, dilupakan, terluka oleh kata-kata kasar atau oleh keheningan yang menyakitkan. Namun ketika aku mendekat kepadamu, aku diterima dengan penuh kasih sayang. Suara-Mu memanggilku dengan nama, meski dunia berusaha membungkamku. Kehadiran-Mu melingkupiku dan membuatku kembali percaya. Di dalam-Mu, Tuhan, ada penyembuhan sejati. Ya, Tuhan yang menyembuhkan hati yang hancur, jangan ambil rahmat-Mu dariku. Rasa sakit mungkin telah merusak mimpiku. Luka-luka mungkin telah mencoba mencuri identitasku. Tetapi firman-Mu mengingatkanku siapa aku. Anak yang dikasihi, dipilih, ditebus oleh darah Yesus. Aku memohon kepadamu, Tuhan, pulihkan martabatku, perbarui semangatku, tunjukkan bahwa masih ada harapan, bahwa masih ada masa depan di mana rasa sakit tidak menguasai, tetapi dikalahkan oleh kasih-Mu yang mampu melakukan segalanya. Tuhan, ingatlah setiap malam ketika aku menangis dalam diam, setiap pikiran untuk menyerah yang kucoba sembunyikan, Engkau ada di sana. Meski aku merasa sendiri, kehadiran-Mu yang diam menopangku. Aku memuji-Mu, Tuhanku, karena Engkau tidak menyerah atas diriku. Engkau mengasihiku meski aku hancur. Engkau menyentuhku meski aku terluka. Dan hari ini, meski di antara air mata, aku memuji-Mu. Karena aku tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang mengubah rasa sakit menjadi kesaksian, tangisan menjadi pujian, luka menjadi tanda kemenangan. Engkau adalah Tuhan yang membentukku di lembah penderitaan, yang mengajarku untuk bergantung padamu ketika semua kekuatan manusiawi meninggalkanku. Tuhan, ubah rasa sakitku menjadi mezbah penyembahan. Biarlah setiap air mata yang mengalir dari wajahku menjadi persembahan di hadapan-Mu. Biarlah setiap kenangan menyakitkan dicuci oleh kasih-Mu. Sembuhkan kenangan yang melukaiku, kata-kata yang menandai diriku, trauma yang melumpuhkanku. Hanya kasih-Mu yang mampu menyembuhkan secara penuh. Bapa, aku mengakui bahwa seringkali aku mencoba menyembuhkan diri sendiri. Aku mencari kekuatan di tanganku sendiri, mencoba melupakan apa yang hanya bisa disembuhkan oleh-Mu. Ampuni aku Tuhan. Aku menyerah sekarang.
Aku menyerahkan setiap bagian dari kisah hidupku, setiap luka dari masa laluku, setiap rasa sakit di masa kini. Aku tak ingin lagi menyembunyikan apa yang melukaiku. Aku ingin terang-Mu masuk ke setiap sudut gelap jiwaku. Bebaskan aku dari segala yang mengikatku. Sembuhkan aku dengan kasih-Mu, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, hembuskan atas diriku penghiburan-Mu. Meski ketika aku tak punya kekuatan untuk berdoa, ketika kata-kata tak lagi ada dan hati terasa berat, aku tahu bahwa Engkau berdoa untukku dengan keluhan yang tak terucapkan. Penghiburanku adalah mengetahui bahwa aku tidak sendiri. Engkau bersamaku, Engkau tinggal di dalamku. Dan di mana roh-Mu berada, di sana ada kebebasan, ada penyembuhan, ada kehidupan. Datanglah Tuhan dan pulihkan sukacita keselamatanku. Biarlah jiwaku hidup kembali, Yesus Juru Selamatku. Engkau terluka agar aku disembuhkan. Luka-Mu adalah harga pemulihanku. Karena itu aku berpegang pada salib. Tidak ada rasa sakit yang tidak dicapai oleh salib-Mu. Tidak ada luka yang tidak dicuci oleh darah-Mu. Tidak ada trauma yang tidak dapat dipulihkan oleh kasih-Mu. Biarlah aku tidak pernah lupa bahwa aku dikasihi. Meski segala sesuatu di sekitarku berkata sebaliknya, firman-Mu tetap. Dengan kasih yang kekal, aku mengasihi-Mu. Dengan belas kasihan, aku menarik-Mu. Ya Tuhan, ketika dunia menolakku, Engkau menerimaku. Ketika aku dilupakan oleh manusia, Engkau mengingatku. Dan itu cukup bagiku. Di dalam-Mu aku lengkap. Di dalam-Mu rasa sakitku menemukan makna. Di dalam-Mu luka-lukaku diubah menjadi kesaksian akan kesetiaan-Mu. Aku ingin hidup untuk memuliakan-Mu, meski jalannya ditandai dengan air mata, karena aku tahu bahwa kasih-Mu lebih kuat daripada segala penderitaan. Bapa, aku memohon kepadamu, jangan biarkan hatiku mengeras karena rasa sakit. Jangan biarkan aku menjadi buta terhadap kebaikan-Mu, hanya karena penderitaan terus mengelilingiku. Ajari aku melihat tangan-Mu bahkan di tengah badai. Ajari aku mengenali perhatian-Mu meski segalanya tampak runtuh. Aku memohon kepadamu, Tuhan, sembuhkan aku dari apa yang merampas harapanku. Perbarui imanku, tambahkan kepercayaanku kepadamu. Engkau adalah Tuhan yang mengubah padang gurun menjadi sumber air hidup. Karena itu bahkan di musim sulit ini, aku memilih untuk percaya. Meski tanpa memahami, aku memilih untuk mempercayai. Meski merasakan sakit, aku menyerahkan hatiku kepadamu. Bawa aku lebih dekat kepadamu. Biarlah penderitaanku mendekatkanku pada rahmat-Mu, bukan menjauhkanku darinya. Biarlah aku belajar untuk beristirahat dalam kasih-Mu yang tak pernah gagal. Tuhan, meski waktu telah berlalu dan luka-luka masih ada, aku tahu bahwa kasih-Mu menopangku. Aku tahu bahwa Engkau berkuasa untuk membuat segala sesuatu menjadi baru. Meski masa lalu menghantuiku, pengampunan-Mu membebaskanku. Meski kenangan menyakitkan, janji-Mu menghiburku. Di dalam-Mu, aku bisa memulai lagi. Di dalam-Mu ada penyembuhan untuk hari ini, ada harapan untuk hari esok. Ya Tuhanku, ajari aku memuji bahkan di tengah rasa sakit. Berikan aku kekuatan seperti Ayub yang meski dalam kehilangan menyatakan, Tuhan yang memberikan, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Biarlah puji syukurku tidak bergantung pada keadaan, tetapi pada kepastian akan kasih-Mu yang tetap. Biarlah penyembahanku menjadi seperti wangi-wangian yang naik ke takhta-Mu, meski dituangkan bersama air mata. Bapa Surgawi, biarlah hidupku menjadi bukti nyata bahwa kasih-Mu lebih besar daripada segala rasa sakit. Gunakan bekas luka-lukaku untuk membangun orang lain.
Gunakan kisahku untuk menghibur mereka yang menderita. Jadikan aku alat dari rahmat-Mu. Dan pada akhirnya, biarlah aku dapat melihat ke belakang dan berkata, Tuhanlah yang menyembuhkanku, kasih-Mu lah yang menopangku. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan keselamatanku, meski kekuatanku melemah, aku tetap mempercayai kuasa-Mu yang memulihkan. Sekalipun tubuhku merosot dan jiwaku tertekan, aku tahu bahwa Engkau adalah pertolongan yang selalu hadir dalam kesesakan. Kehadiran-Mu, ya Bapa, adalah tempat perlindungan yang aman di tengah badai yang menghantam pikiran dan hatiku. Karena itu, aku tidak mundur. Meski terluka, aku terus mencari-Mu. Meski berdarah di dalam, aku mengangkat tanganku ke langit dan berseru meminta balsam yang turun dari takhta-Mu. Sembuhkan aku, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang mengubah segalanya. Tuhan yang diberkati, berapa kali jiwaku hampir pingsan di bawah beban trauma masa lalu dan rasa sakit yang terus ada. Namun di tengah semua itu, aku mengangkat mataku dan melihat salib, tempat di mana kasih mengalahkan rasa sakit, di mana darah anak domba memberikan hidup bagi jiwaku. Aku tahu bahwa luka-lukaku tidak lebih besar dari kuasa-Mu untuk menyembuhkan. Bahkan yang tampak tak tersembuhkan di mata manusia, disentuh oleh rahmat-Mu yang membangkitkan mimpi dan menghidupkan kembali harapan. Karena itu, aku memohon, sentuh aku sekali lagi, Tuhan Bapa yang kekal. Kita hidup di masa ketika banyak orang diam menghadapi rasa sakit. Namun kasih-Mu adalah firman yang hidup, pelukan surgawi, jawaban atas keluhan terdalam dari hati. Roh Kudus-Mu adalah penghibur yang dijanjikan, dan aku memohon agar Dia mengunjungiku sekarang. Biarlah Dia menelusuri kisah hidupku, membersihkanku sepenuhnya, mengingatkanku bahwa masih ada rencana yang lebih besar meski segalanya tampak kacau. Biarlah rasa sakitku bukan identitasku, melainkan kasih-Mu yang membentukku kembali. Tuhan, kasih-Mu adalah obat bagi jiwa yang tersiksa. Ketika hati menangis, Engkau mengusap setiap air mata dengan kelembutan-Mu. Ketika ketakutan berteriak, suara-Mu berbisik tentang damai. Ketika kesepian menekan, kehadiran-Mu memenuhi. Tidak mungkin keluar dari kehadiran-Mu tanpa tersentuh. Karena itu, hari ini aku menyerahkan diriku di hadapan-Mu tanpa topeng, tanpa syarat. Sembuhkan aku di tempat yang tak seorang pun bisa jangkau. Masuklah ke area tersembunyi, ke sudut-sudut terlupakan dalam diriku, dan jadikan semuanya baru oleh kuasa belas kasihan-Mu, ya Tuhan. Banyak orang memandangku dan tidak melihat bekas luka yang kubawa. Namun Engkau mengenalku dari dalam. Engkau tahu pergulatan yang kuhadapi setiap hari melawan kenangan, luka-luka emosional, dan rasa sakit yang tak bernama. Namun demikian, Engkau terus mengasihiku. Demikian pula Engkau tetap di sisiku. Aku memuji-Mu, Tuhan, karena Engkau tidak menyerah atas diriku. Kesetiaan-Mu mengejutkanku, kebaikan-Mu menjangkauku. Rahmat-Mu menopangku, Tuhan yang kudus. Meski segala sesuatu di sekitarku mengajakku untuk berhenti, aku memutuskan untuk terus melangkah karena kasih-Mu adalah doronganku. Meski imanku tampak kecil, itu cukup untuk menyentuh hati-Mu. Seperti perempuan yang menderita bertahun-tahun dan saat menyentuh jubah Yesus disembuhkan, aku juga mengulurkan tanganku dalam doa ini. Aku ingin menyentuh ujung jubah-Mu. Aku ingin merasakan kuasa-Mu mengalir dalam jiwaku.
Sembuhkan aku Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan perempuan itu di tengah kerumunan. Tuhan yang hidup, meski keheningan langit tampak menakutkanku, aku memilih untuk percaya bahwa Engkau sedang bekerja. Sebab Tuhan tidak melupakan anak-anaknya. Engkau tahu waktu yang tepat untuk bertindak. Engkau memiliki saat yang sempurna untuk menyatakan kemuliaan-Mu. Dan meski penyembuhanku tidak datang seperti yang kubayangkan, aku tahu itu akan datang dengan cara yang benar, pada waktu yang sempurna, dengan tanda kasih-Mu yang kekal. Karena itu, aku menanti-Mu. Karena itu, aku memuji-Mu. Karena aku tahu Engkau bersamaku, ya Bapa, jiwaku lelah berpura-pura baik-baik saja. Di luar aku mungkin tersenyum, tetapi di dalam ada luka-luka yang berseru meminta pertolongan. Aku tak ingin lagi menyembunyikan apa yang menyakitiku. Aku ingin membuka hatiku di hadapan-Mu dan membiarkan terang-Mu menembus setiap sudut gelap. Biarlah kebenaran-Mu membebaskanku. Biarlah kasih-Mu menyembuhkanku. Biarlah suara-Mu berkata bahwa aku masih dikasihi, meski dengan semua bekas luka yang kubawa, karena di dalam-Mu ada penyembuhanku. Tuhan yang penuh kasih sayang, banyak yang bilang bahwa tak ada lagi harapan. Orang lain menghakimiku tanpa tahu kisahku, namun Engkau mengenal setiap bab dari hidupku. Engkau tahu kemana aku pergi, apa yang kurasakan, di mana aku terluka. Dan meski begitu, Engkau tetap bersamaku. Kasih-Mu tidak berubah, tidak lelah, tidak menyerah. Kasih-Mu melingkupiku, mengangkatku, memberiku kekuatan untuk melanjutkan. Terima kasih Tuhan, karena mengasihiku apa adanya, dan tidak membiarkanku tetap seperti ini. Tuhan yang menyembuhkan, aku tahu bahwa penyembuhan sejati bukan hanya ketiadaan rasa sakit, tetapi kehadiran damai-Mu. Karena itu, aku memohon agar Engkau tinggal di dalamku. Jadilah pusat hidupku, alasan harapanku. Biarlah, bahkan di tengah pergulatan, aku merasakan pelukan-Mu. Biarlah, bahkan di antara air mata, aku melihat senyum-Mu atas diriku. Biarlah aku tidak hanya menerima penyembuhan, tetapi menjadi alat penyembuhan bagi orang lain. Tuhan, aku tidak ingin hidup terikat pada luka-luka masa lalu. Aku sudah terlalu banyak menangis atas apa yang tidak bisa kuubah. Namun hari ini aku memutuskan untuk melepaskan pengampunan, meninggalkan rasa bersalah, menyerahkan dendam, dan melepaskan beban yang telah lama kubawa. Dan aku tahu ini hanya mungkin karena kasih-Mu menguatkanku, karena Roh-Mu memampukanku, karena kehadiran-Mu memberiku keberanian untuk memulai lagi. Di dalam-Mu, Tuhan, ada pembebasan, Tuhan yang memulihkan. Aku tahu bahwa lembah-lembah telah mengajarku lebih banyak daripada puncak-puncak. Dalam rasa sakit aku belajar mempercayai. Dalam keheningan aku belajar mendengar suara-Mu. Dalam kelemahan aku menemukan kekuatan rahmat-Mu. Dan hari ini dengan rendah hati aku mengakui, tanpa-Mu aku bukan apa-apa. Namun di dalam-Mu aku lebih dari pemenang. Biarlah hidupku menjadi kesaksian nyata bahwa kasih-Mu menyembuhkan, memulihkan dan mengubah sepenuhnya. Ya Bapa, meski mata jasmaniku tidak melihat perubahan, aku memilih untuk melihat dengan iman. Aku percaya bahwa Engkau sudah bekerja di dalam diriku. Meski keadaan tampak sama, hatiku sudah diubah. Penyembuhan-Mu telah dimulai dalam diriku, dan aku memuji-Mu untuk itu. Engkau setia untuk menyelesaikan pekerjaan baik yang telah Kau mulai. Dan aku menyerahkan diriku sepenuhnya pada karya-Mu. Lanjutkan Tuhan pekerjaan-Mu dalam diriku. Yesus, Engkau adalah tabib jiwa, dan kasih sayang-Mu adalah penghiburanku. Aku
Tahu bahwa seperti Engkau menyentuh orang-orang buta, kusta, dan lumpuh, hari ini Engkau juga mengulurkan tangan-Mu atasku. Sembuhkan hatiku Tuhan, pulihkan emosiku, jadikan aku baru dari dalam, hapus apa yang perlu dihapus, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, dan berikan aku nyanyian baru, pandangan baru, hidup baru dalam kehadiran-Mu. Tuhan, dalam doa ini, aku memberikan-Mu kebebasan penuh untuk bertindak. Datanglah dengan api-Mu dan bakar segala yang tidak memuliakan-Mu. Datanglah dengan balsem-Mu dan ringankan setiap rasa sakit. Datanglah dengan kasih-Mu dan tutupi jiwaku. Biarlah mulai hari ini, aku hidup bukan lagi oleh rasa sakit yang kurasakan, tetapi oleh kasih yang kuterima. Biarlah kisahku ditandai oleh penyembuhan, pemulihan, dan kehadiran Tuhan yang menyembuhkan luka-luka terdalam. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan, kehadiran-Mu membuatku tersentuh dan mengubahku. Tidak ada tempat yang lebih kuinginkan selain di kaki-Mu, tempat jiwaku menemukan kelegaan dan rohku disembuhkan. Kehadiran-Mu adalah balsem yang mengurapi batiniku, menenangkan konflikku, menenangkan jiwaku yang terluka, dan memulihkan harapanku. Meski aku berjalan melalui lembah kelam dan medan berduri, aku tahu bahwa tangan-Mu menuntunku dan kasih-Mu menopangku. Setiap hari, Tuhan, aku belajar bahwa kasih-Mu yang menyembuhkanku, bukan waktu. Sentuhan-Mu yang memperbaiki apa yang telah hancur. Tuhan yang kekal ketika keheningan dini hari mengelilingiku dan kenangan akan rasa sakit masa lalu mencoba menyiksaku. Kasih-Mu bangkit sebagai perisai di sekitarku. Engkau adalah Tuhan yang bekerja ketika tak seorang pun melihat. Engkau adalah Dia yang menyelami kedalaman jiwa dan mengenal luka-luka tersembunyi yang bahkan tak bisa kusebutkan namanya. Tangan-Mu, ya Bapa, lembut namun teguh. Kata-kata-Mu menyembuhkan tanpa melukai, menegur tanpa menghancurkan, mengangkat tanpa mempermalukan. Karena itu, aku bersujud di hadapan-Mu memohon, lanjutkan menyembuhkan apa yang masih terasa sakit dalam diriku. Tuhan pengharapan, berapa kali aku bertanya-tanya, apakah masih ada penyembuhan untuk apa yang kubawa di dalam diriku? Namun, hari ini aku memahami bahwa rahmat-Mu lebih dalam daripada segala rasa sakit. Kasih-Mu tidak terbatas pada yang tampak, tetapi menembus hingga ke pemisahan jiwa, dan di sana Engkau mengadakan mujizat-Mu. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan secara utuh. Dan meski bekas luka tetap ada, mereka tidak lagi menyakitkan, karena kini mereka menceritakan kisah tentang kemenangan dan perjumpaan kembali dengan hati-Mu. Ya Bapa, aku tahu banyak yang mencari penyembuhan dari sumber-sumber kering, mencoba mengisi diri dengan apa yang dunia tawarkan, tetapi hanya di dalam-Mu ada air hidup. Hanya di dalam-Mu ada damai yang tak bisa dijelaskan, tetapi dirasakan. Hanya di dalam-Mu ada kuasa untuk membalikkan vonis manusia dan mengubah keputusasaan menjadi penyembahan. Karena itu, aku datang kepadamu apa adanya, dengan potongan-potongan, hatiku di tangan dan memohon, perbaiki aku. Bangun kembali diriku dengan kasih-Mu dan meteraikan aku dengan kehadiran-Mu. Tuhan yang menghibur, banyak yang melihat air mataku, tetapi sedikit yang memahami jeritanku. Namun Engkau selalu memperhatikan. Sebelum kata-kata sampai ke mulutku, Engkau sudah tahu kebutuhanku. Sebelum air mata jatuh dari mataku, Engkau sudah tahu rasa sakitku. Dan lebih dari itu, hati-Mu sudah condong untuk menyembuhkanku. Karena itu Tuhan, aku memuji-Mu. Karena di dalam-Mu, aku menemukan seseorang yang tidak hanya mendengarku, tetapi memahamiku.
yang tidak hanya melihat tetapi bertindak. Tuhan, dunia mungkin tidak menyadari apa yang terjadi di dalam diriku, tetapi Engkau tahu ketika rohku sedang tertekan. Engkau memahami keluhan yang tidak bisa kuungkapkan dengan kata-kata. Engkau mengenal nama setiap air mata. Engkau mengukur dimensi setiap luka, dan meski begitu Engkau tidak memandang rendah aku. Engkau tidak menjauhkanku, tidak menolakku, tidak menghukumku. Engkau menerimaku dengan kasih-Mu yang kekal, dan dalam kasih itu aku berlindung sekarang. Bapa yang penuh kasih, bekas luka yang kubawa bukanlah bukti kegagalan, tetapi tanda bahwa aku telah ditopang. Jika aku masih berdiri hari ini, itu karena kasih-Mu memegangku. Jika aku masih bernapas, itu karena napas-Mu menjaga hidupku. Dan jika aku terus berjalan meski dengan rasa sakit, itu karena kehadiran-Mu mendorongku maju. Karena itu, aku tidak akan lagi menyembunyikan luka-lukaku. Sebaliknya, aku akan menggunakannya sebagai kesaksian tentang kuasa-Mu yang memulihkan. Tuhan, rasa sakit mungkin mengunjungiku, tetapi itu tidak akan menjadi tempat tinggalku. Karena kasih-Mu membawaku ke tempat yang tinggi, membuatku berjalan di jalan yang aman, menutupiku dengan bayangan-Mu, menuntunku dalam damai. Kehadiran-Mu adalah kelegaanku yang konstan. Meski dunia menolakku, Engkau menerimaku. Meski segalanya tampak runtuh, tangan-Mu menopangku. Apa jadinya aku tanpa kasih-Mu, ya Bapa? Karena itu, aku memuliakan-Mu. Karena itu, aku memuji-Mu dengan seluruh diriku. Ya Tuhan, Engkau adalah spesialis dalam memulai kembali. Sementara banyak yang memandang apa yang telah hilang dariku, Engkau memandang apa yang masih bisa kuhidupi. Sementara orang lain menyoroti kejatuhanku, Engkau mengangkatku dengan hormat. Sementara suara-suara masa lalu mencoba mengikatku, firman-Mu membebaskanku. Dan hari ini, Tuhan, aku memutuskan untuk lebih mempercayai suara-Mu daripada kenangan akan rasa sakit. Karena suara-Mu adalah kehidupan, adalah penyembuhan, adalah pembaruan. Suara-Mu memanggilku dengan nama dan berkata, "Bangkitlah, anak yang kukasihi, kisah-Mu belum berakhir." Tuhan damai, sembuhkan rasa sakit yang masih bersikeras, mengunjungiku di tengah malam. Kenangan yang datang seperti badai, kata-kata yang melukai, sikap yang mempermalukan, trauma yang kubungkam. Semua itu kuserahkan sekarang di mezbah-Mu. Aku menyatakan bahwa rasa sakit ini tidak akan lagi berkuasa atas diriku, karena aku telah dibeli dengan harga yang mahal, dan aku adalah milik-Mu, dan siapa yang ada di dalam-Mu adalah ciptaan baru. Hal-hal lama telah berlalu, semuanya telah menjadi baru. Tuhan yang kudus, kasih-Mu seperti api pemurni. Itu menghanguskan apa yang menghancurkanku dan menghangatkan apa yang telah dingin dalam diriku. Ketika semua orang pergi, Engkau tinggal. Ketika semua orang diam, Engkau berbicara. Ketika semua orang meragukan, Engkau percaya padaku. Kesetiaan-Mu adalah nyanyianku. Kasih-Mu adalah penopangku. Rahmat-Mu adalah dasar di mana aku berjalan. Karena itu, meski segalanya runtuh di sekitarku, hatiku akan tetap teguh, karena aku percaya padamu. Tuhan, jika aku harus menangis, biarlah itu di hadapan-Mu. Jika aku harus melewati padang gurun, biarlah itu bersama kehadiran-Mu. Jika aku harus menunggu, biarlah itu di pangkuan-Mu. Tetapi jangan biarkan aku jauh dari-Mu walau hanya sesaat. Karena aku telah belajar bahwa 1 menit tanpa kehadiran-Mu lebih buruk daripada seumur hidup dalam rasa sakit. Karena bahkan dalam rasa sakit, jika Engkau bersamaku,
ada tujuan, ada penghiburan, ada penyembuhan. Bapa, terima kasih karena mengingatkanku bahwa aku tidak sendiri, bahwa ada pasukan malaikat di sekitarku, bahwa Roh-Mu tinggal di dalamku, bahwa anak-Mu mati untukku, dan bahwa kasih-Mu mengejarku setiap hari. Karena itu, meski angin yang berlawanan kembali bertiup, aku akan tetap teguh, karena aku tahu bahwa tidak ada rasa sakit yang lebih besar dari kasih-Mu. Tidak ada luka yang tahan terhadap urapan-Mu. Tidak ada air mata yang sia-sia di hadapan mezbah-Mu. Tuhan, di akhir doa ini, jiwaku menemukan ketenangan. Aku bukan lagi orang yang sama seperti ketika aku memulai. Engkau telah bekerja dalam diriku secara mendalam, tak terlihat, namun nyata. Aku tidak lagi berseru meminta pertolongan. Sekarang aku memuji-Mu atas jawaban-Mu. Aku tidak lagi menangis karena kesesakan. Sekarang aku bersuka cita karena harapan. Aku tidak lagi bersembunyi dalam rasa sakit. Sekarang aku tampil sebagai orang yang disembuhkan oleh kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena bahkan ketika aku tidak lagi percaya, Engkau masih merawatku. Tuhan yang kekal, terimalah puji syukurku, rasa terima kasihku, dan hatiku yang menyerah. Biarlah setiap kata yang kunyatakan dalam doa ini digenapi dengan kuasa. Biarlah mereka yang juga berseru untuk penyembuhan menerima sentuhan-Mu sekarang. Biarlah setiap rumah, setiap kamar, setiap tempat tidur dikunjungi oleh kemuliaan-Mu. Dan biarlah banyak orang saat mendengar doa ini dapat berkata, kasih Tuhan telah menyembuhkanku. Dalam nama Yesus, amin. Jika doa ini berbicara kepada jiwamu, jika pada suatu saat kamu merasakan Tuhan menyentuh hatimu, jangan abaikan gerakan Roh Kudus ini. Berhentilah sejenak sekarang, tarik napas dalam-dalam, dan akui Tuhan ada di sini, menyembuhkan, memulihkan, dan memperbarui kamu. Ini adalah waktu untuk menyerahkan diri pada kasih yang menyembuhkan, pada sentuhan yang memulihkan, pada kehadiran yang mengubah. Tekan tombol suka sekarang, bukan sebagai tindakan biasa, tetapi sebagai tindakan iman, seolah-olah kamu berkata, Tuhan, aku percaya bahwa kasih-Mu sedang menyembuhkanku pada saat ini. Klik sederhana ini dapat digunakan oleh Tuhan untuk membawa pesan ini kepada seseorang yang berada di ambang menyerah, seseorang yang membutuhkan penyembuhan yang sama seperti yang kamu terima sekarang. Jangan tahan apa yang berharga. Bagikan doa ini kepada mereka yang membutuhkan mujizat dan tulis di kolom komentar dengan iman, kasih-Mu sedang menyembuhkan luka-lukaku, Tuhan. Biarlah kalimat ini menjadi pernyataan publik-Mu yang dicatat di surga dan diteguhkan di bumi. Melalui pengakuan-Mu, Tuhan menguatkan perjalanan-Mu. Dengan menulis ini, kamu menyatakan, aku tidak menyerah, aku percaya pada Tuhan yang menyembuhkanku. Jika kamu belum berlangganan saluran ini, berlanggananlah sekarang. Aktifkan lonceng notifikasi untuk menerima setiap kali doa baru diunggah di sini. Ini adalah tempat perlindungan rohani bagi hidupmu. Di sini, setiap hari, kamu akan menemukan arahan, penghiburan, janji-janji, dan penyembuhan. Setiap doa, Tuhan akan menyentuh sesuatu yang baru dalam dirimu. Jangan tinggalkan imanmu. Jangan menyerah untuk berharap kepada Tuhan. Dia tidak melupakanmu. Dia tahu rasa sakitmu. Dia tahu di mana sakitnya dan bagaimana menyembuhkannya. Tetaplah teguh karena masih ada harapan, masih ada mujizat, masih ada janji-janji yang hidup. Yesus ada di sisimu, bahkan dalam keheningan, menyembuhkanmu dari dalam.
dan mempersiapkan awal baru bagimu. Yesus memberkatimu secara mendalam. Amin.